Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang mana Allah telah menjanjikan segala ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan identik dengan peningkatan kebutuhan rumah tangga, mulai dari berbelanja bahan pokok makanan untuk sahur dan berbuka, persiapan zakat, sedekah, hingga kebutuhan menjelang Idul Fitri. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengeluaran bisa membengkak dan melampaui anggaran yang tersedia. Padahal keberkahan Ramadan tidak hanya terletak pada banyaknya konsumsi, melainkan juga bagaimana keluarga mengelola keuangan secara bijak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bagaimana cara kita untuk mempersiapkan anggaran agar pengeluaran tidak melampaui anggaran yang tersedia? Yang pertama, sahabat hikmah dapat melakukan atau menyusun anggaran khusus untuk Ramadan. Langkah utama yaitu agar keuangan keluarga berkah di bulan Ramadan adalah menyusun anggaran khusus. Dalam Islam, mengatur harta dengan baik adalah bagian dari amanah. Anggaran ini mencakup kebutuhan pokok seperti bahan makanan sahur dan berbuka, infak dan juga sedekah, zakat fitrah dan zakat mal, kebutuhan ibadah dan juga persiapan hari raya Idul Fitri. Yang kedua, sahabat hikmah dapat mengutamakan sedekah dan juga zakat. Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Salah satu pintu keberkahan rezeki adalah memperbanyak sedekah. Ketika menyusun anggaran pos zakat dan juga sedekah harus mendapatkan prioritas utama. Bahkan, sebagian ulama menyarankan anggaran sedekah harus lebih besar daripada anggaran konsumsi pribadi selama Ramadan. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Selanjutnya, wahai sahabat hikmah, dapat menghindari gaya hidup yang berlebihan. Seringkali Ramadan dijadikan sebagai ajang konsumtif yang membeli makanan secara berlebihan, berburu diskon online, dan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Padahal kesederhanaan di bulan Ramadan adalah kunci berkahnya harta. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa sifat sombong dan juga ria. Yang keempat, yaitu sahabat hikmah dapat memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Keluarga muslim perlu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan kita dapat kita atur dan jangan kita mengutamakan keinginan yang sifatnya tidak terlalu penting. Makanan berbuka dan juga sahur cukup yang sehat dan juga bergizi, bukan harus mewah dan berlebihan. Hal ini mengajarkan kita sahabat hikmah dengan sifat qanaah, yaitu merasa cukup, yang menjadi pintu keberkahan rezeki. Yang terakhir adalah mengatur pengeluaran menjelang Idul Fitri. Seringkali pengeluaran terbesar justru terjadi menjelang Idul Fitri. Pakaian baru, kue lebaran, dan juga tradisi mudik menguras anggaran keluarga. Kunci keberkahan adalah berbelanja sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebihan. Jangan sampai kesucian Ramadan ini ternodai dengan perilaku gaya hidup konsumtif menjelang Syawal. Wahai sahabat hikmah, mengelola keuangan keluarga di bulan Ramadan ini bukan sekedar hanya mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai spiritual di dalam harta. Berkah tidak selalu datang dari jumlah yang besar, melainkan dengan cara memperoleh dan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dalam kerangka syariat. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan kesederhanaan, kepedulian sosial, dan prioritas ibadah, insya Allah nantinya akan merasakan keberkahan Ramadan yang hakiki. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bulan Ramadan ini kita janganlah terlalu mengikuti gaya hidup yang dan konsumtif yang berlebihan. Maka
kita harus dapat mengelola pengeluaran dan juga membelanjakan harta kita dengan sebaik-baik mungkin dan dengan sesuai dengan kebutuhan kita selama Ramadan. Dan jangan lupa bersedekah dan mengeluarkan zakat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekian tausiah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal ilmu bagi sahabat hikmah semuanya. Apabila kata-kata saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.